Di PB1 ini kita akan bertemu dengan 3 mapel, yakni Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, masing-masing mata pembelajaran ini memiliki KD, namanya kompetisi dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan. Ini 3.1 dan 4.1. Di Bahasa Indonesia, kita akan bertemu dengan materi ide pokok. Nah, masih ingat materi tentang ide pokok? Dalam sebuah bacaan itu terdapat beberapa paragraf. Di setiap paragrafnya terdapat satu ide pokok yang didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Intinya, ide pokok itu merupakan pokok pembahasan atau pokok pembicaraan yang terdapat pada setiap paragraf. Nah, nanti di tugas bahasa Indonesia, anak-anak ibu akan mencari ide pokok dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Kemudian kamu membuat ide pokoknya di dalam diagram yang ada di buku. Kamu salin nanti ke dalam double folio. Kamu temukan ide pokok masing-masing paragraf. Setelah ketemu kelima paragrafnya, nanti kamu kembangkan ke dalam bentuk tulisan, cukup 1 paragraf saja. Nah, itu untuk tugas bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke IPA lagi. Di IPA kita bertemu dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Oke, tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang berkembang biak. Pada tumbuhan, alat perkembangbiakan itu terdapat pada bunga. Nah, pada dasarnya perkembangbiakan generatif ini memiliki 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nanti ini ada gambar bunga. Kepala sari dan tangkai sari ini merupakan alat kelamin jantan. Kemudian kepala putik, tangkai putik, batang buah dan segala macamnya ini merupakan alat kelamin betina. Nah, sebelum melakukan perkembangbiakan diawali oleh penyerbukan. Penyerbukan itu merupakan proses awal tumbuhan melakukan perkembangbiakan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Nah, itu yang dinamakan dengan penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4 cara penyerbukan. Ada 4. 1, penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Masing-masing cara penyerbukan ini berbeda cara penyerbukannya. Kalau penyerbukan sendiri itu proses jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Sementara kalau tetangga jatuhnya serbuk sari ke kepala putik di bunga yang masih satu jenis, satu pohon dengan bunga tersebut. Kalau silang beda lagi, proses jatuhnya benang sari ke kepala putik di bunga yang lain. Sementara kalau bastar itu di benang sarinya jatuh ke kepala putik ke jenis yang lain, pohon yang lain. Contohnya ini cabai rawit dengan cabai biasa. Jenisnya tetap sama, namun berbeda pohon dan jenis. Nah, itu cara penyerbukan. Nanti anak-anak ibu akan bertemu lagi dengan materi IPA di buku. Kamu baca hati-hati. Kemudian kamu temukan lagi penugasan, menggambar bagian bunga. Kemudian cara penyerbukan kamu jelaskan nanti seperti yang telah diterangkan tadi. Ini tugas untuk IPA. Masih di double folio di bawah tugas bahasa Indonesia tadi. Nah, yang terakhir kita masuk ke IPS. IPS ini materinya tentang ASEAN. Kita akan mengenal sosial budaya negara-negara ASEAN tersebut. Oke, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN karena secara geografis letaknya di Asia Tenggara. Nah, nanti di dalam buku banyak sekali bacaan tentang ASEAN, mulai dari latar belakang berdirinya ASEAN, pendirinya, negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN tersebut, kemudian penjabaran tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, kamu baca dengan hati-hati, kemudian kamu mengerjakan tugas menentukan 2 negara ASEAN. Terserah kamu memilih negara ASEAN yang mana. Temukan persamaan dan perbedaan
yang akan kamu tuangkan ke dalam diagram Venn yang ada di halaman 14. Di sini perbedaannya, yang di tengah-tengah ini untuk persamaan dari kedua negara yang kamu pilih tadi. Contohnya, Ibu memilih negara Indonesia dengan negara Singapura. Perbedaannya kalau negara Indonesia misalnya ibu kotanya Jakarta, kalau ASEAN ibu kotanya Singapura. Nah, perbedaan yang kedua mungkin dari segi sosial budayanya, bagaimana di Indonesia, bagaimana pula di Singapura. Di tengah-tengah nanti kamu buat persamaan, misalnya sama-sama negara beriklim tropis, sama-sama berbentuk republik. Nah, itu tugas untuk IPS. Berarti untuk PB1 ini ada 3 muatan pembelajaran, 3 pula tugasnya akan kamu buat di double folio. Oke, itu yang ada di PB1. Semoga anak-anak ibu bisa mengerjakannya dengan baik dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.